Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bray? Sahabat jelek rahimakumullah. Semoga Anda selalu semakin sehat, semakin bahagia, semakin dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin Anda. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana tapi menggelitik ya. Siapa tahu ini yang kita cari selama ini. Adakah di antara Anda yang merasa hidup Anda sudah mendapatkan yang Anda inginkan tapi kok rasanya hambar? Atau justru kebalikan, sudah tidak mendapatkan yang diinginkan, hambar pula kan gitu. Jadi hambarnya bukan karena sesuatu Anda, kayaknya semuanya sudah beres. Tetapi karena Anda merasa kesulitan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, saya bajil rahimakumullah. Hal ini terkait dengan keridoan seseorang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah baik dan buruknya pasti bermanfaat, pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya hidupnya tidak akan hambar, hidupnya akan merasa nyaman dan nikmat. Ya. Nah, hari ini ada 5 ciri yang penting kita perhatikan pada diri seseorang, yang manakala ciri tersebut bersemayam pada jiwa Anda, itu mungkin bahwa pertanda Anda masih belum paripurna, belum utuh beriman kepada qada dan qadarnya Allah, kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda melihat ciri-ciri itu ada dalam diri Anda, maka di sini Anda harus belajar lebih ridho lagi menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ciri-ciri itu masih ada, biasanya kehidupan akan terasa hambar. Rizki akan terasa seret. Jodoh akan terasa susah. Pekerjaan akan terasa tidak mudah. Kenapa? Karena belum beriman dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah 5 hal tersebut? Saya singkat dengan istilah sederhana, yaitu 5 jengkelisme. Ketika 5 jengkelisme ini masih bersemayam pada diri Anda, maka Anda perlu perbaiki, perlu Anda ubah sehingga Anda bisa menetralisirnya, yang tadinya jengkel menjadi lapang dada. Karena ciri-ciri orang yang beriman kepada takdir Allah, apapun peristiwa yang Allah hadirkan, ia akan lebih mudah, lebih cepat berlapang dada. Karena takdir dari Allah pasti benar, pasti bermanfaat, pasti indah, nggak pernah menzalimi siapapun. Apa itu 5 jengkelisme yang perlu kita hindari? 1, jengkel kepada perbuatan orang lain. Mudah jengkel kepada sikap orang lain. Mudah jengkel kepada perkataan orang lain. Kita sadar bahwa orang lain itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita jengkel, sering kali jengkel, kalau sesekali masih manusiawi lah. Tapi kalau sering kali jengkel dengan apa yang dilakukan, dikatakan oleh orang lain, artinya secara tidak langsung kita jengkel dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah nyiptain orang kayak gitu sih? Gimana sih Allah? Kesannya begitu. Maka perhatikan nomor 1, mudah jengkel kepada orang lain. Yang kedua, mudah jengkel kepada keadaan, kepada kenyataan, kepada peristiwa. Biasanya ketika seseorang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia jengkel dengan keadaan itu. Padahal ketika keinginannya tidak tercapai, maka kehendak Allah sedang berjalan, dan kehendak Allah pasti lebih baik daripada keinginannya.
Maka orang-orang yang mudah jengkel dengan keadaan, kenyataan hanya karena tidak sesuai dengan keinginannya, itu tanda-tanda perlu di-upgrade keimanannya, khususnya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jengkel kepada diri sendiri. Mudah jengkel kepada diri sendiri, cepat jengkel kepada diri sendiri. Ketika kita cepat jengkel, hati pun jadi sempit. Ya, kalau hati udah sempit, ya dada sempit, maka rizki jadi sulit, ya hidup jadi rumit dan lain sebagainya, kan begitu. Ketika seseorang merasa bersalah atas dirinya, lalu dia jengkel dengan dirinya, ketika itu dilakukan sesaat saja, manusiawi, agar dia bisa upgrade diri. Tetapi ketika kejengkelan itu, rasa bersalah itu dipelihara berhari-hari, bahkan sepanjang waktu, maka itu akan menzalimi dirinya, merugikan dirinya. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang merugikan atau menzalimi dirinya sendiri. Maka segera maafkan diri Anda. Berlapang dadalah dengan kesalahan yang pernah Anda perbuat, lalu perbaiki diri. Jangan berlama-lama merasa bersalah. Akui kesalahan, perbaiki diri. Itu jauh lebih indah daripada berlama-lama bernostalgia dengan rasa bersalah yang pernah Anda lakukan. Dan yang keempat, jengkel kepada ketetapan Allah. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, membuat hukum sesuatu, jengkel, kesel. Kenapa sih Allah bikin hukum kayak gini? Kenapa sih Allah bikin hukum waris kayak gini? Masa laki-laki lebih gede 2 kali lipat dari perempuan? Jengkel terhadap ketetapan Allah. Jengkel terhadap keputusan-keputusan Allah. Merasa lebih hebat dibandingkan Allah. Hati-hati. Ketika kita benar-benar hamba Allah, maka patuhi hukum-hukum Allah. Ketetapan Allah, jangan jengkel. Dan yang kelima, ciri orang-orang yang belum paripurna imannya kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hobi atau sering membuat orang lain jengkel. Kata-katanya bikin orang lain tersinggung, perbuatannya bikin orang lain gak nyaman, pandangan matanya bikin orang lain merasa terzalimi, pendengarannya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak seharusnya. Maka ketika dia melakukan sesuatu yang sering membuat orang lain jengkel, maka ia pun adalah termasuk orang-orang yang tidak paripurna imannya kepada takdir Allah. Ketika ditanya, kamu kenapa melakukan hal itu? Ini kan sudah takdir Allah. Ini namanya orang-orang yang menyalahkan takdir Allah untuk ego, kepuasan nafsunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Mari kita hindari 5 jengkelisme ini. Semoga Anda semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, dan menjadi pribadi-pribadi yang dimudahkan oleh Allah kehidupannya. Walaupun orang lain lihatnya susah, Anda rasanya mudah. Walaupun orang lain lihatnya sulit, Anda rasanya nyaman dengan kehidupan. Karena Anda tahu semuanya diperjalankan oleh Allah dengan seimbang, dengan adil, dengan sangat teliti. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.